Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aswadi selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan pemaparan materi terkait Murji'ah dan Najariyah. Sebelum kita berlangsung ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama ada saya, Imtiazul Mar'ah, dan juga teman-teman saya. Saya Hanifatul Lutfiyah. Saya Maulidatu Tartila. Saya Rifatul Hasanah. Baik, langsung saja kita beralih untuk pembahasan materi. Yang pertama kita akan membahas singkat tentang Murji'ah terlebih dahulu. Jadi, Murji'ah muncul pada abad pertama tahun Hijriah, tepatnya setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Aliran ini dikenal dengan ajaran untuk menunda penilaian terhadap pelaku dosa besar. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang berhak menentukan nasib orang-orang berdosa. Menurut Murji'ah, yang penting dalam iman adalah keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Next, kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang Najariyah. Najariyah lahir di abad kedua Hijriah sebagai cabang dari Murji'ah, tetapi lebih mengutamakan pendekatan rasional. Pendiri Najariyah adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Mereka menolak antropomorfisme, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagi Najariyah, penggunaan akal sangat penting untuk memahami ajaran agama, sehingga tidak boleh hanya bergantung pada teks tanpa berpikir. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada slide selanjutnya ini menjelaskan tentang amaliyah dan tokoh. Amaliyah dan tokoh dari 2 kelompok dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu Murji'ah dan Najariyah. Amaliyah Murji'ah, fokus batin, amal bukan ukuran utama. Jadi menjelaskan tentang mereka harus lebih fokus pada iman di hati daripada amal perbuatan. Jadi amal itu maksudnya bukan ukuran utama dari keimanan. Yang kedua, sikap toleran dan tidak mudah mengkafirkan. Mereka harus punya sikap toleran dan tidak gampang mengkafirkan orang lain. Tokoh dari Murji'ah, Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Hasan bin Muhammad. Selanjutnya, amaliyah Najariyah. Mereka harus menekankan tanggung jawab pribadi dan akal. Yang kedua, tafsir simbolik terhadap sifat Tuhan. Mereka juga harus memahami sifat-sifat Tuhan dengan cara simbolik, yakni tidak harfiah. Tokoh dari Najariyah yaitu Husain An-Najjar dan Abu Huzail Al-Alaf. Next. Baik, untuk selanjutnya doktrin Murji'ah dan Najariyah. Yang pertama, doktrin Murji'ah yaitu iman tidak dipengaruhi amal. Menurut Murji'ah, asal seseorang yakin kepada Allah dalam hatinya, ia tetap beriman meskipun amalnya buruk. Kemudian yang kedua, dosa besar tidak menghapus iman. Orang yang melakukan dosa besar
seperti membunuh atau mencuri atau yang lainnya, itu tetap dianggap muslim selama dia masih beriman dalam hatinya. Yang ketiga, fokus pada rahmat Allah, yaitu mengutamakan rahmat dan pengampunan Allah. Murji'ah itu percaya bahwa pengampunan Allah lebih besar dari dosa manusia, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang berdosa. Kemudian, doktrin Najariyah, amal dari Allah, tapi manusia tetap bertanggung jawab. Najariyah berpendapat bahwa amal manusia diciptakan Allah, tapi manusia tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian yang kedua, iman dan amal satu kesatuan. Iman tanpa amal dianggap belum sempurna. Keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Yang ketiga, menolak penyamaan Tuhan dengan makhluk. Najariyah tegas menolak jika sifat Allah dibandingkan atau disamakan dengan makhluk biasa. Baik, next. Pengaruh dan tantangan. Yang pertama ada pengaruh Murji'ah. Aliran Murji'ah mendorong moderasi dan toleransi dalam Islam. Mereka mengajarkan bahwa keimanan seseorang tidak boleh dihakimi hanya dari perbuatannya. Hal ini membuat umat Islam menjadi lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan mengutamakan rahmat Allah dalam kehidupan beragama. Kemudian yang kedua, pengaruh Najariyah. Aliran Najariyah berkontribusi besar terhadap perkembangan rasionalisme dalam Islam. Mereka mengajarkan pentingnya menggunakan akal dalam memahami agama dan menolak konsep Tuhan yang disamakan dengan makhluk. Kemudian ada tantangan. Yang pertama ada tantangan Murji'ah. Pemikiran Murji'ah mendapat kritik dari kelompok seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menganggap Murji'ah terlalu lunak terhadap pelaku dosa besar dan tidak tegas dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, yang selanjutnya ada tantangan Najariyah. Ajaran Najariyah ditolak oleh kelompok tekstualis seperti Salafi yang lebih memilih memahami ayat-ayat Al-Quran secara harfiah daripada menakwilkannya secara metaforis. Next. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas, Murji'ah dan Najariyah memberikan kontribusi penting dalam teologi Islam. Murji'ah mengajarkan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan. Sementara Najariyah menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Hingga saat ini, pemikiran kedua aliran ini tetap relevan dalam memahami dinamika keislaman modern. Baik, demikian penjelasan tentang Murji'ah dan Najariyah. Jadi keduanya menunjukkan bagaimana umat Islam dulu berusaha memahami iman dan dosa dengan cara yang berbeda, baik dari sisi keimanan maupun penggunaan akal. Mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari kita. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ataupun kata dalam pengucapan. Mohon untuk dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.